Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali di Rumah Belajar bersama Ida Ayu Putu Laksmini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi biologi kelas 12, struktur dan fungsi dari DNA. Pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa mampu memahami struktur dan fungsi dari DNA sebagai bagian dari materi substansi genetika. Dewasa ini banyak kasus pembuangan bayi dan tidak diketahui siapa orang tuanya. Nah, kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan tes DNA. Apa itu DNA? DNA adalah bagian dari gen atau gen tersusun oleh DNA. Gen merupakan suatu unit terkecil dari makhluk hidup yang terdapat di dalam suatu kromosom yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat yang akan diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya. Kromosom terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan suatu polimer. Artinya, DNA memiliki rantai yang sangat panjang, berutas ganda, dan berpilin, sehingga dikenal dengan double helix. DNA tersusun dari polinukleotida. Artinya, DNA tersusun dari ribuan nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, yang dikenal dengan gula dioksi karena mempunyai gugus OH-nya, dan basa nitrogen. Basa nitrogen penyusun dari DNA ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Ikatan antara gugus fosfat dan gula deoksiribosa akan membentuk ibu tangga pada pita DNA. Sedangkan ikatan antara satu basa nitrogen dengan satu basa nitrogen yang lain itu akan membentuk ibu tangga pada pita DNA. Satu basa nitrogen antara basa nitrogen timin akan selalu berpasangan dengan basa nitrogen adenin, itu akan diikat oleh ikatan hidrogen yang berjumlah 2. Sedangkan basa nitrogen guanin dan basa nitrogen sitosin akan selalu berpasangan dan membentuk ikatan hidrogen 3. Satu nukleotida dengan satu nukleotida yang lain akan membentuk ikatan fosfodiester. Sedangkan komponen gula dan basa nitrogen akan membentuk ikatan glikosida. Fungsi dari DNA adalah menyimpan sifat-sifat penentu yang diturunkan pada makhluk hidup, di mana hal ini berkaitan dengan DNA adalah penyusun suatu gen. Berikut contoh soal tentang struktur DNA. Berdasarkan gambar, tentukanlah nomor berapa yang menunjukkan satu nukleotida. Berdasarkan penjelasan di atas, kita ketahui bahwa satu nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Nah, nomor berapa yang menunjukkan satu nukleotida? Berarti nomor 1, 2, dan 6. Berarti ini adalah satu nukleotida. Apakah ini saja nukleotida? Tidak. Jadi bisa nomor 3, 4, dan 5. Ini juga nukleotida.
Jadi, berdasarkan gambar di atas, ada 4 pasang nukleotida. Dan nomor yang menunjukkan satu nukleotida adalah nomor 1, 2, dan 6, 3, 4, dan 5 itu menunjukkan satu nukleotida. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita buat kesimpulan materi kali ini bahwa DNA tersusun oleh nukleotida yang terdiri dari 1 gugus fosfat dan 1 gula deoksiribosa serta 1 basa nitrogen. DNA berfungsi untuk menyimpan sifat-sifat penentu yang diwariskan pada makhluk hidup berikutnya, karena DNA menyusun gen-gen pada makhluk hidup. Sekian proses pembelajaran biologi kali ini dengan materi struktur dan fungsi dari DNA. Semoga bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak-anak kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.